Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Juli, menjaga ilmu lewat tulisan. Kali ini aku akan share mengenai tips mendapatkan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP merupakan salah satu primadona khususnya bagi Hunter Scholarship yang ingin melanjutkan studi, master ataupun doktor ke dalam ataupun luar negeri. Setiap tahunnya, puluhan ribu orang mendaftar beasiswa ini. Maka tak heran, syarat dan persaingannya begitu ketat. Mereka yang terpilih adalah yang terbaik di antara yang terbaik. So, apakah beasiswa ini juga menjadi incaranmu? Maka kamu harus persiapkan dengan matang untuk memenuhi syarat-syaratnya. Nah, berikut aku akan share mengenai tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa ini. Simak baik-baik, karena kali aja kamu yang akan jadi the next awardee-nya. Yang pertama dan paling utama adalah tekad yang kuat. Karena di depan sana kita pasti akan menemukan berbagai tantangan. Untuk proses seleksi beasiswa ini tidak hanya cukup sebulan 2 bulan, tapi butuh berbulan-bulan untuk kita menjalani seleksinya. Ketika kita punya prinsip maju terus pantang mundur, maka poin ini sudah kita miliki. Kita itu harus berkorban untuk sesuatu yang ingin kita capai. Tapi saya lebih sepakat untuk menyebutnya adalah investasi. Kita harus berinvestasi materi, pikiran, dan tenaga untuk mencapai cita-cita dan mimpi kita. Karena sukses nggak bisa didapatkan dalam waktu semalam. Yang kedua, penuhi persyaratan administratif. Nah, langkah awal dari pendaftaran beasiswa LPDP ini adalah seleksi administratif. Nah, bicara tentang administratif berarti kamu berbicara tentang dokumen dan kamu wajib untuk melengkapi semua persyaratannya sesuai dengan kriteria. Nah, untuk menyiapkan dokumen ini nggak bisa selesai dalam waktu 1-2 hari, tapi butuh waktu berminggu-minggu untuk kamu bisa menyelesaikan dokumen-dokumen ini. Saran saya, buat akun dari sekarang dan penuhi semua persyaratan satu persatu. Atau bisa juga kamu penuhi dulu persyaratan, kemudian kamu upload di persyaratan administratif, tapi lebih cepat lebih baik karena biasanya website LPDP itu mengalami error di H-5 penutupan pendaftaran. So, lebih cepat lebih baik. Dan untuk melihat apa saja persyaratan administrasi yang kamu butuhkan, bisa cek di link blog yang ada di bawah ini. Yang ketiga, tentukan pilihan jurusanmu. Baiknya linear, tapi kalau mau lintas jurusan juga nggak mengapa, asalkan kamu bisa menjelaskan dengan baik di essay rencana studimu, dan yakinkan pihak LPDP tentang jurusan yang kamu ambil. Dan jurusan yang kamu ambil ini harus jelas, terutama manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga pihak LPDP yakin kamu bisa melanjutkan studi dengan beasiswa ini. Yang keempat, tentukan kampus tujuan. Untuk hal ini, saya lebih mempertimbangkan apakah kampus tersebut menyediakan disiplin ilmu yang saya inginkan atau tidak. Kemudian, apakah disiplin ilmu yang akan saya ambil nanti dapat membantu aplikasi ilmu yang akan saya kembangkan nanti. Nah, ubahlah mindset bahwa kampus dengan nama besar adalah kampus yang terbaik. Tetapi, apakah kita melihat disiplin ilmunya itu mendukung proses belajar kita atau tidak? Cukup perhatikan akreditasi dan itu sudah cukup tanpa harus mempertimbangkan kampus itu namanya besar atau tidak. Yang kelima, tingkatkan tes kemampuan bahasa asingmu. Nah, tes yang diperlukan ini seperti tes TOEFL dan tes IELTS. Jadi, untuk memasuki beasiswa LPDP ini kamu harus memenuhi skor yang telah ditentukan, sehingga kamu perlu persiapan dan kursus berbulan-bulan untuk memenuhi skor yang telah ditetapkan LPDP dan kampus tujuanmu. Perhatikan LOE atau Letter of Acceptance. Nah, LOE ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kamu sudah diterima di kampus tujuan. Beda antara masuk seleksi beasiswa LPDP dan masuk ke kampus tujuanmu. Jadi di sini ada dua perjuangan. Nah, LOE ini sifatnya opsional, di mana kamu nggak cantumkan pun nggak masalah dari ada larangan. Tetapi ketika kamu bisa mencantumkan LOE ini, berarti kamu punya poin plus untuk diterima di beasiswa LPDP ini. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Menurut saya, untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, kita tidak bersaing dengan siapapun karena tidak ada sistem kuota dalam penerimaannya. Tetapi kita bersaing dengan diri kita sendiri. Tanyakan pada diri apakah kita sudah memenuhi kualifikasi yang dicari oleh LPDP atau tidak. Jika jawabannya iya, maka yakinlah kamu akan mendapatkannya. Jadi, apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi tindakan, lingkungan, dan hasil yang akan kamu dapatkan. Yang terakhir, berdoa.
Tidak ada kekuatan terbesar selain doa. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa, dan jangan lupa restu kedua orang tua akan lebih memudahkanmu dekat dengan impianmu. Bahkan, hal yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin dengan kekuatan doa. Itulah beberapa tips dan trik untuk menjadi ORG LPDP. Langsung diterapkan ya Kak, jangan sampai kita patah semangat karena para ORG LPDP pun mengalami hambatan dalam mengaplikasikan beasiswa ini. So, jangan patah semangat dan tetap rajin belajar, karena apa yang kamu usahakan, pasti kamu akan mendapatkan hasilnya. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.